Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Rumah BUMN Purbalingga. Kembali lagi di program spesial persembahan dari Rumah BUMN Purbalingga, yaitu podcast Ngobras, ngobrol santai sama UMKM. Bersama saya, Anisha, yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk ngobrol santai sama salah satu UMKM di Purbalingga yang super inspiratif dan juga inovatif banget nih pokoknya. Tapi sebelum kita kenalan sama tamunya, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Jadi siapa nih yang kalau lagi kerja atau lagi nugas harus ditemenin sama kopi? Nah, sekarang tuh kopi udah kayak sahabat wajib sehari-hari ya. Jadi kalau mau lagi fokus kerja, nongkrong sore, atau sekedar santai, pasti harus ada camilan cangkir kopi yang nemenin. Nah, pas banget nih teman-teman, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bisnis kopinya lagi hits di Purbalingga. Langsung saja kita sapa, ini dia Bapak Martin. Oke. Halo Bapak Martin. Halo Mbak Anissa. Terima kasih sudah datang di podcast Ngobras di Rumah BUMN Purbalingga ya Pak. Siap. Oke, sebuah kehormatan. Oke, soalnya aku tuh baru notice beberapa tempat-tempat yang ada di Purbalingga ini selalu ada kopi kuna, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi aku penasaran sama kopi kuna yang lagi kita obrolin untuk saat ini. Oke, Pak. Langsung to the point aja ya, Pak ya? Ya, boleh. Siap. Oke. Boleh diceritain nggak, Pak, sedikit latar belakang dan filosofi di balik nama kopi kuna? Kenapa harus nama kopi kuna? Harus kopi kuna ya. Kenapa, Pak? Karena gini, saya ingin menciptakan brand yang tradisional, ya brand yang tradisional. Nah, secara kopi itu adalah bahasa Belanda, ya kan? Kopi itu adalah bahasa Belanda. Nah, kuna itu adalah koena itu kan bahasa tradisional, ejaan yang belum disempurnakan yaitu kalau sekarang adalah kuna ya, gitu karena kuna. Nah, kenapa sih nggak pakai nama kuno? Ya kan? Kenapa nggak pakai nama kuno? Karena kita orang Banyumas loh. Nah, Banyumas kan nggak kenal namanya kuno, taunya kuna. Oh, wong kuna lereng, wong kuna gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa saya mengambil secara tradisional dan autentik, karena kita hidupnya di wilayah Banyumas, makanya saya ambil namanya kopi kuna. Itu seperti itu. Berarti ada campuran filosofi antara bahasa Belanda dan juga bahasa Banyumasan ya. Betul. Oke, terus gimana cara kopi kuna ini merebut perhatian konsumen di era sekarang nih Pak? Yang rata-rata kan era sekarang nggak cuman orang tua aja nih yang suka kopi. Gen Z, bahkan orang-orang yang produktif untuk usia sekarang juga lagi suka banget sama kopi untuk menemani mereka nugas, menemani mereka kerja. Itu cara gimana Pak? Kayak unique selling proposition-nya apa USP-nya? Kalau sekarang kita bicara soal market ya, market gitu. Jadi saya sebelum menjual kopi ini, gitu, saya harus tahu dulu segmennya itu apa. Gitu. Segmennya itu segmen yang saya jual itu di mana, gitu kan? Target marketnya. Nah, target marketnya, gitu, target marketnya. Oke, sekarang untuk orang-orang yang generasi saya yang lahiran tahun 80, pasti dia akan punya nostalgia. Nostalgia di mana wah dulu zaman dulu kopi itu enggak aneh-aneh, ya kan? Kopi itu enggak aneh-aneh gitu. Nah, terus juga untuk lari ke anak-anak muda zaman sekarang, sebenarnya kita juga dibantu oleh influencer-influencer gitu, yang mengkampanyekan bahwa kopi tanpa gula, kopi asli itu yang paling lebih bagus untuk saat sekarang. Karena apa? Untuk kopi pabrikan banyak sekali bahan pengawet dan segala macam, itu seperti itu. Jadi pada intinya untuk yang saya jual, saya mencari bukan kopinya ya, tapi cerita di belakangnya, bahwa apa? Kopi yang sebenarnya yang bagus itu adalah kopi yang murni, tanpa campuran, dan memang benar-benar dipetik asli di saat dia sudah matang. Itu seperti itu. Terus itu berarti keunikannya Bapak menjual cerita ya, cerita di balik prosedur pembuatan kopi yang asli seperti apa, yang tanpa pabrikan ya Pak. Iya, betul. Oke, menarik banget ini. Lalu jenis, kalau boleh tahu ini kan ada beberapa macam ya Pak ya. Kita bisa arahin ke kamera nih. Ada Robusta nih teman-teman, Robusta.
Terus ada apa aja nih Pak? Ini ada Arabica. 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 Arabica yang seperti ini teman-teman. Ini Arabicanya. Terus ini yang tengah apa nih Ini Pak? tengah-tengah ini adalah campuran antara ini dan ini. Oh, Arabica sama Arabica sama Robusta. Oh, Tuh, 50-50. 50-50. Oh, pantesan 50%. ini ada tulisan 50-50 Yes. ya. Nih teman-teman kita bisa lihat. 50-50. Berarti ini campuran Arabica sama Robusta yang hitamnya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau ini boleh saya kasih ini ya penjelasan sedikit ya. Boleh. Jadi peruntukannya sebenarnya kalau untuk kopi yang suka tubruk, suka yang tradisional, biasanya orang akan milih yang ini, Robusta. Karena dia rasanya lebih strong ya. Dia benar-benar kayak masa lalu banget lah. Ini gitu loh. Nostalgia gitu. Kopi bebekan, zaman dulu tuh kopi bebekan kan, gitu lah. Robusta yang asli gitu. Intinya dia itu strong, terus juga ada rasa-rasa gula Jawanya juga, terus juga nikmat banget kalau ditubruk. Gitu. Jadi ini memang untuk yang larinya lebih suka ke yang otentik, suka yang kopi tubruk, kopi yang yang zaman dulu lah intinya gitu. Nah, kalau untuk yang Arabica ini itu sebenarnya selera, tapi banyak orang yang suka ini larinya buat ke yang kayak V60 gitu, kayak kopi-kopi modern ya, tapi dia yang tidak meninggalkan dia cuma mau minum kopi aja gitu, minum kopi aja, baik itu yang mau yang pahit atau mau dikasih gula pun juga nggak masalah. Nah, tapi kalau orang-orang yang biasanya suka pakai susu dan suka kopi kekinian, larinya ke sini, ke house blend gitu, karena dia mau dicampurin susu, mau dipakai gula Jawa, mau apa, ini enak, sama aja duanya. Gitu. Jadi memang yang buat masuk ke kafe-kafe biasanya, kafe-kafe itu biasanya dia sukanya yang house blend, campuran, biar ada aroma Arabica dan Robustanya. Itu seperti itu. Berarti 3 macam produk pun target marketnya beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Nah, Oke. itu tergantung selera aja sih orang-orang sih gitu. Karena kan kita menjangkau nih, orang yang suka tubruk ini biasanya milih. Tapi ada juga yang kepengen tubruk tapi yang ada bau-bau segernya, makanya Arabica. Nah, kalau mau yang pakai susu biasanya pakai ini. House blend ini ya. Iya, nah tinggal apa? Tim yang mana nih kalian? Kan ini tim yang mana nih kalian kan gitu. Oke. Aku juga ngelihat di pojok kanan ini ada biji kopi nih Pak ya. Ada biji kopi yang gelap dan juga yang terang. Ini kalau boleh tahu mereka ini beda jenis kopinya atau sama Pak? Kalau jenis kopinya sama, ini kita sama-sama Arabica nih. Kalau ini Arabica, tapi ini masih green bean, masih mentah. Masih mentah kayak belum gitu di roasting. Ya, kalau ini masih mentah, kalau yang ini sudah di roasting. Ini sebelum digiling jadi seperti ini. Jadi kita itu mainnya adalah kopi asli tanpa ada campuran sama sekali. Tanpa ada campuran kimiawi sama sekali. Iya, kimiawi ataupun bahan-bahan penunjang yang lain. Ya, kalau istilahnya kalau zaman dulu nih, orang-orang kuno kan intinya kan ngomong kopi harus dikasih beras dulu. Ya biar baunya lebih enak lah, apa segala macam gitu kan, atau ada pun juga yang ditambahin jagung, ada yang lain-lain lah. Nah, kalau kita tuh memang benar-benar pure murni kopi tanpa ada campuran. Berarti untuk menjaga autentikasi dari kopi itu sendiri ya Pak? Betul ya, karena kalau kopi dicampurin dengan yang lain-lain tuh rasanya sudah berubah sekali. Nah, bagi para penikmat atau pecinta kopi pasti akan kerasa, wah ini ada rasa jagungnya, wah ada apanya gitu. Makanya kita larinya memang, ayo nih kopinya kopi yang benar gitu. Oke. Terus cara menjaga konsistensinya rasa dari kopi ini gimana nih Pak? Oke, kalau rasa dari kopi itu sebenarnya gini, kopi mau dibikin enak itu adalah dari apa? Dari pertama kali dia dipanen. Yes, pertama kali dia dipanen. Jadi kalau panenannya, pemetikan buah kopinya adalah buah ceri merah, itu biasanya adalah kopi yang sudah tua. Itu seperti itu, kopi yang sudah tua ya. Nah, kopi tua itu dia akan mengeluarkan sari-sari buahnya itu yang akan masuk dalam biji kopi. Jadi makanya kalau kopinya saya tidak pernah mau ngambil kopi yang masih petikan hijau atau kuning, itu nggak pernah bisa gitu. Saya sortir ulang gitu. Dan saya standarnya adalah saya harus kopi yang tua. Nah, makanya rasanya itu akan selalu sama. Konsisten untuk rasanya akan sama. Beda dengan misalnya saya ambil nih, misalnya kopi dari
Purbalingga misalnya, terus saya ambil kopi dari Banjarnegara, gitu, itu akan berbeda rasa. Beda daerah, Beda daerah, beda rasa. Beda daerah, meskipun satu jenis kopi. Iya, beda daerah itu beda rasa. Kamu ambil kopi Jawa Tengah sama kopi Aceh sama kopi Jawa Timur pasti akan berbeda rasa, gitu. Meskipun sama-sama petik merah ya, tapi akan berbeda rasa karena apa? Kandungan unsur haranya kan berbeda, ya kan? Terus tanaman-tanaman di sekitarnya yang istilahnya yang jadi pelindungnya kan berbeda semua, ekosistemnya juga berbeda. Nah itu yang akan mempengaruhi misalnya rasa dari kopi. Cuman standarnya kalau kamu mau ambil kopi yang enak itu harus pemetikannya harus merah. Bijinya merah. Bijinya, buahnya merah, terus nanti akan dikeringkan, ya dikeringkan itu rasanya itu pasti akan konsisten sama enaknya. Meskipun rasa yang ditimbulkan berbeda, itu seperti itu. Oke. Ini kalau petikan tadi beda daerah beda rasa nih Ya. Pak. Kalau boleh tahu petiknya di daerah mana nih Pak? Kalau ini saya di daerah pokoknya lereng Gunung Slamet deh. Lereng Gunung Slamet. Ini Lereng Mas Gunung Banyumasan sini ya Pak ya? Banyumasan sini kalau Asli saya. ya. Asli. Karena memang saya ngangkatnya kan memang kopi Banyumas. Oh iya. Iya kan, asli dari lereng Gunung Slamet aja. Oke. Berarti autentik untuk menjaga UMKM yang ada di Purbalingga. Jadi dengan kopi yang ada sekitar Banyumasan ya Pak? Iya, kopi yang ada sekitar Banyumasan. Oke, menarik. Terus gimana sih cara Kopi Kuna ini membangun loyalitas pelanggan agar ada terjadi repeat order Pak? Repeat Terjadi order, ya? pembelian berulang. Oke. Sebenarnya itu tinggal dari marketingnya aja sih, sebenarnya kan marketingnya. Dan kebetulan memang saya masih marketingin sendiri gitu ya. Masih nyelesin sendiri saya. Saya produksi sendiri, saya masih salesin sendiri. Karena apa? Untuk penetrasi pasar untuk brand baru, kita nggak bisa percayakan dengan orang. Ya kan? Nah, bagaimana sih caranya biar orang itu akan beli berulang kan? Repeat order kan? Yang pertama adalah kita kualitasnya harus benar. Ya kan, kualitasnya harus bagus dan sudah konsisten. Nah, makanya di awal-awal itu saya sebelum pemasaran yang ini, saya mainnya di saset. Biar apa? Biar saya bisa cobain ke orang-orang. Ini yang robusta, kalau yang ini, nah sasetan. Nih ya, Nah, saya lihat nih. Ini yang robusta. Robusta. Itu semuanya kalau sasetan kita mainnya robusta. Ini berapa gram Pak? Itu satu sasetnya 8 gram. Oh, 8 gram. Itu isinya 12 saset. Satu ranting isinya 12 saset. Ini 12. Nah, itu kan dibuka. Itu 12. Nah, itu kenapa saya larinya ke sasetan dulu? Karena apa? Biar orang-orang nyoba. Saya pertama risetnya saya kasih nih ke tukang-tukang, kemana biar cobain enak apa enggak. Wah enak, oke satu masuk. Terus yang lain misalnya ada 10 tukang, satu yang bilang ini kurang apa dari gilingannya kayak apa kopinya nggak cocok kayak atau apa, itu kan kita kan harus tahu, harus riset itu. Saya waktu itu sebulan saya riset, saya bagi-bagi kopi terus biar apa, biar kelihatan pasarnya itu kurangnya di mana. Karena kita kalau misalnya ngomong secara teori itu nggak bisa, karena kita namanya marketing harus di lapangan kan. Nah di lapangan itu yang kita harus tahu kendalanya di mana sih, jadi diperbaiki sambil berjalan. Itu seperti itu. Nah setelah dari sasetan itu sudah mulai booming di warung-warung gitu ya, saya mulai larinya ke yang ini, 1 on. Oh ya, 1 on sini ya. 1 on ini, 1 on. Nah, 1 onan 100 gram saya larinya ke toko oleh-oleh. Nah, karena di bawah dia sudah kenal, makanya di toko oleh-oleh kan sudah lebih gampang dijual, ya kan? Lebih gampang dijual. Nah, makanya orang-orang tuh akan dengan sendirinya kan kembali beli kok, gitu. Itu seperti itu. Karena mereka sudah sekali ngerasain, sudah enak, yaudah aku untuk beli lagi yang ini karena mereka cocok. Dan nggak semua orang pun juga cocok ya dengan kopi saya ya gitu, tapi kebanyakan mereka itu lebih ternyata kayak zaman dulu, kopi zaman dulu ada rasa sangitnya, ada rasa ininya, kan beda dengan roastingan mesin yang modern dengan roastingan mesin yang manual. Itu seperti beda, jadi akan ada perbedaan yang signifikan. Jadi intinya ada ketidaksempurnaan dalam proses. Itu yang bikin nilai tambah dari Kopi Kuna sebenarnya gitu.
Jadi roastingannya nih Pak, modern sama yang tradisional. Iya. Punya Bapak pakai yang mana nih Pak? Kalau saya masih pakainya tradisional karena manual semua. Jadi kalau yang modern itu kan pakainya yang apa namanya pakai komputerisasi lah. Dia harus benar-benar keluarnya di derajat segini gitu, warnanya harus gini gitu kan. Kalau tempat saya ini kopinya kopi tua semua, tapi karena roastingannya masih tradisional, kadang-kadang tuh masih ada sedikit belang. Ada yang sedikit hitam. Jadi nggak semuanya gelap ya? ya? Gelapnya tuh nggak ratanya itu sebenarnya rata, cuman masih ada satu dua lah yang apa namanya yang nggak kurang bagus lah ya. Ada yang hitam, ada yang ini. Biar apa? Biar orang tuh ngerasain tuh ya ada memang benar-benar kayak di sangan zaman dulu tuh pakai yang tembikar yang diginiin. Nah itu seperti ini jadi. Makanya unik. Uniknya. Uniknya di sini. Oke, unique selling proposition-nya berarti memakai yang tradisional ya? Tradisional, Oke. ya, betul. Aku mau kelas balik ya Pak. Berarti cara membangun loyalitasnya itu dari marketingnya. Ya. Jadi membangun kualitasnya yang harus bagus. Betul. Yang kedua konsisten juga, Konsisten dirasa. Betul. Yang ketiga harus bisa riset target market ya selama 1 bulan ya Pak ya tadi ya. Dengan cara membagikan yang sachet dulu. Ya. Oke, baru habis itu dipilih di launchingkan yang langsung 100 gram ini. Iya, betul. Oke. Terus oke. Ini tentang arus tren musiman nih, Pak. Ya. Bagaimana sih strategi Kopi Kuna menjaga autentisme dari Kopi Kuna ini supaya nggak hanyut dalam arus tren yang cuma sebentar. Kadang kan ada UMKM yang booming tiba-tiba terus habis itu langsung Drop, iya. ya. Itu karena kan sekarang kopi emang lagi tren nih Pak. Ya, betul. Tapi gimana caranya supaya bisa organik cara mempertahankannya gitu? Oke, sekarang gini, yang tadi saya di awal bilang ya, saya sebelum pemasaran adalah menentukan target pasar saya sendiri dulu ya, awal-awal. Jadi intinya gini, banyak orang yang ngomong kopi saya itu adalah kopi yang mahal, ya kopi yang mahal. Nah, kalau kopi mahal itu kita nggak bicara soal mahal, bukan bicara soal harga, tapi soal rasa, ya kan? Karena saya ambil contoh aja, banyak sekali perusahaan-perusahaan atau apa namanya rumah makan lah ya, kita ambil aja kayak rumah makan Padang. Dia menawarkan harga yang murah, ya kan? Tapi akhirnya apa? Tutup juga. Yes, ya kan? Betul. Nah itu saya harus pertama harus tahu dulu apa yang saya jual, ya kan? Kekuatan apa yang saya jual, gitu. Nah kalau saya cuma asal jual kopi aja tanpa ada riset seperti itu, kadang-kadang tuh juga apa ya? Lama-lama capek sendiri di jalan, ya kan? Nggak tahu nih mau dibawa kemana, ya kan? Apalagi sekarang trennya kopi adalah kopi susu atau kopi kafe ya, kopi americano ya, mix segala macam kan. Nah, terus juga modernisasi alat. Jadi saya sebenarnya mau bilang begini, saya tuh nggak peduli dengan namanya tren, nggak peduli namanya tren. Karena apa? Orang-orang boleh jual kopi gula aren, kopi susu, kopi apa segala macam, kopi americano. Tapi tanpa kopi, jadi nggak kopi. Enggak. Basicnya emang harus kopi ya. Larinya saya adalah berpikir simpel, berpikir sederhana bahwa yang saya jual adalah bahan bakunya. Bahan baku utamanya. Iya, utamanya yang benar, yang bagus gitu ya. Ini yang bagus gitu. Jadi saya ngerasa bahwa oke, tren silahkan gitu. Mau apa silahkan. Tapi yang saya jual adalah gue jual autentik loh. Ini gue jual kopi asli loh. Lu mau coba enak. Gitu kan. Nah, terus juga banyak orang sekarang yang ngetren minum-minum di kafe. Bener ya, minum di kafe kan. Nah, alasan utama saya juga dalam bikin kopi seperti ini, biar apa? Nggak semua orang punya uang 20.000 untuk sekali minum di kafe. Betul. Iya kan? Dan nggak semua orang pun juga mampu setiap hari minum kopi di kafe. Ya kan? Tukang becak pun juga nggak mungkin bisa ngopi di kafe. Iya. Sayang kan? Nah makanya saya hadirkan ini, biar kamu 20.000 kamu bisa 10 kali minum, 12 kali minum, terserah kamu. Jadi sebenarnya saya tuh ngerasa bahwa gini, nggak adil ya. Sebenarnya Indonesia ini kan banyak sekali nih sumber dayanya, ya kan? Nah kenapa sih orang-orang yang di bawah itu kenapa nggak bisa minum kopi yang enak?
Karena kan kalau masuk di kafe udah harganya berkali-kali lipat. Nah saya jual ini mereka bisa minum di rumah sama keluarga, bisa ngobrol-ngobrol santai sama keluarga dengan harga nggak terlalu mahal, bisa buat 12 kali minum di kafe loh. Karena apa? Kopinya sama dengan yang di kafe, sebenarnya gitu. Cuma tinggal seduhannya aja mereka harus belajar sendiri. Itu seperti itu. Saya seruput dulu ya kopinya ya. Oke. Diminum dulu nih produknya sendiri ya Pak ya. Oke. Berarti bukan soal berbicara, sebenarnya bukan soal harga, tapi lebih ke rasa ya. Oke, cara mereka, cara customer itu mencicipinya bagaimana gitu ya. Betul. Oke. Lalu tantangan terbesar yang dihadapi Coffee Kuna dalam hal produksi, bahan baku maupun penjualan saat ini apa Pak kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya permasalahannya adalah di produksi ya, sebenarnya di produksinya. Karena apa? Untuk membuat sebuah rentengan ini butuh waktunya lama. Untuk bikin yang sasetan ya, saset renteng itu lama sebenarnya. Nah, makanya saya itu agak terkendala dengan yang itu sebenarnya. Nah, makanya saya lagi riset nantinya itu saya mau bikin yang versi dus. Saset tapi di dalam dus gitu, memang sudah ada gitu ya. Nah terus juga biar apa, nanti kita bisa masuk di modern market juga gitu. Tapi ini pun juga sama, tapi istilahnya sambil ngumpulin modal lah. Ngumpulin modal buat beli mesin packing yang rentengan langsung, lebih proper ya, lebih proper gitu loh. Karena memang kalau untuk manualnya agak repot kita gitu. Tapi ya Pak ya, dari aku melihat dari produknya ini, packagingnya ini udah lumayan eye-catching nih Pak. Eye-catching, iya. Terus aku juga ngeliat kan, ini Bapak kan ngomong Coffee Kuna kayak kopi zaman dulu ya. Ini tuh bener-bener kayak mengingatkanku pada nostalgia produk-produk zaman dulu nih. Bener-bener kayak kuno, tapi kunonya ada value-nya gitu. Iya, betul, seperti itu memang. Kenapa packagingnya juga saya bikin coklat, ya biar orang-orang tahu, oh ini ternyata kopi ya. Oh zaman dulu ya Mbak, ini nggak seperti ini Mbak. Packagingnya itu dari tahu sampul buku yang kertas payung. Iya. Kayak gitu. Wah jelek banget ya Bu ya, sumpah. Saya lupa malah nggak bawa itu dulu. Itu benar-benar jelek banget ya pokoknya. Tapi lama-kelamaan, ini kurang diperbaiki lagi. Karena apa? Kalau di dalam sini, di packaging ini, dalamnya kan ada plastiknya. Ada lapisannya. Nah, biar minyak kopinya nggak keluar. Itu kalau dulu, minyak kopinya keluar semua. Kacau banget. Berarti ini kalau misal pakai zaman dulu, ini kalau misalnya minyak kopinya keluar udah kelihatan nih ya. Iya, kelihatan belemok kalau. Iya. Kelihatan berarti jeleknya di kualitasnya nanti ya, kalau misalnya dari packagingnya aja udah jelek. Betul, gitu ya. Bau kertas gitu. Karena kopi kan sifatnya kan menyerap bau. Oke. Ini pakai kertas apa Pak berarti ini? Ini pakai craft paper namanya. Craft paper. Nah, pakai craft paper. Oke. Bagaimana cara Coffee Kuna menyeimbangkan antara strategi penjualan online dan juga offline? Tapi sebelum masuk ke situ nih Pak, aku penasaran. Ini kalau misalnya ada teman-teman mau beli secara offline, itu di mana nih Pak? Kalau offline, kalau di daerah Purwokerto Purbalingga itu sudah banyak di toko oleh-oleh. Ya, toko oleh-oleh sudah banyak. Jadi kalau di Purbalingga itu kita sebut aja ya toko Selina, itu sudah ada. Harum ada, terus Selera ada, terus Mirasa itu ada juga, Hana Makmur juga sudah ada gitu. Terus kalau yang senang lagi lagi main di Purbasari juga, Purbasari kan juga ada standnya juga. Coffee Kuna kan juga ikut di UMKM situ kan. Nah kalau di Purwokerto itu ada di daerah Karanglewas, ada itu semua toko oleh-oleh masuk. Terus kayak di Aroma ada, Rita Pasaraya juga masuk. Rita masuk juga ya. Indogrosir kita juga masuk. Dan kita larinya juga bakalan ke Indomaret juga. Sun. Oke. Indogrosir dulu, Indogrosir penjualan bagus, Sunnya Indomaret. Oke. Untuk yang online nih Pak? Online saya main di Shopee doang. Shopee, Tokopedia, TikTok lah gitu. Cuman memang belum optimal ya kalau untuk yang online. Karena apa? Saya kontennya itu adalah konten yang saya jualan di sini, saya publish. Saya konten di sini, saya publish gitu. Jadi belum ada yang
benar-benar pakai konten kreator, enggak, belum di jadwal-jadwal gitu belum, ya. belum gitu, karena memang tenaganya sendiri kan, saya cuma berdua sama istri, Oh, gitu, masih berdua aja gitu. oke. Tapi kedepannya masih ada apa namanya, akan ada ide untuk mengembangkan di marketplace juga Pak? Ada, berarti? ada banyak. Karena potensinya di situ juga Potensinya ada ya juga Pak ya. ada, betul. Berarti untuk yang di offline store teman-teman bisa beli di beberapa toko oleh-oleh di Purbalingga, Ya, termasuk juga di taman wisata di Purbalingga di Purbasari. Betul, ada. Terus ada beberapa tempat juga di Purwokerto juga ya Pak ya. Purwokerto, Kebumen ada, Cilacap ada, Ciamis ada. Wih, keren. Terus sampai kemarin saya itu sempat kopi saya itu ekspor ke Amerika. Udah ekspor ya teman-teman nih, keren. Ekspor ke Amerika. Oke. Gitu. Oke, ngomongin soal ekspor nih Pak. Karena aku lumayan interesting banget kalau misalnya ada produk-produk UMKM Purbalingga yang udah ekspor. Ya. Oke. Bisa diceritakan gimana Pak? Bisa ekspor ke Amerika nih. Sebenarnya gini, ekspor itu ke Amerika itu sebenarnya bukan saya ya, tapi istri. Istri yang dia biasanya kan dia melakukan penawaran ke apa, ini kita punya produk ini gitu lah. Jadi saya kurang begitu menguasai tentang online gitu, karena memang saya itu istilahnya kalau dibilang saya adalah dinosaurus di zaman digital. Oke. Iya kan, dinosaurus di zaman digital. Belajar pun juga lambat gitu, nggak kayak anak-anak zaman sekarang kan, nggak bisa ngimbangin gitu loh. Nah makanya kalau bicara soal online, saya kurang begitu paham. Yang penting saya tahu, saya bikin video, saya posting, selesai. Oke. Itu untuk yang marketing di online ya kayak gitu ya. Iya, cuman gitu doang sih sebenarnya, simple. Berarti gitu. harus ada kerjasama kolaborasi antara bapak dengan istri nih ya. ya. Gitu. Oke, berkesinambungan. Tapi ada target untuk ekspor ke luar negeri selain Amerika nggak Pak? Impiannya ke depan. Impiannya kemarin saya produk dikurasi Jepang. 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 Cuman saya belum dapat panggilan lagi ya gitu. Maksudnya ini produk ini layak atau enggak, masuk apa enggak gitu. Ya karena Jepang juga lumayan ketat ya soal makan minumannya. Minuman ketat sekali. Gitu. Jadi saya pun juga belum begitu tahu nih ke depannya untuk yang lain gimana gitu. Cuman kemarin produk saya pun oleh RB pun juga pernah dibawa ke pameran di Malaysia ya. Malaysia. Pernah juga. Oke, ngomongin soal rumah BUMN Purbalingga nih Pak. Apa sih bentuk dukungan yang dirasakan oleh Coffee Kuna ini selama menjadi binaan rumah BUMN Purbalingga? Oke, yang pasti perizinan ya. Perizinan. Sertifikat halal, terus PIRT. Legalitas ya. Legalitas. Kemarin juga saya pun lagi haki merek. Saya lagi pengajuan itu sama Mbak Ifah. Terus juga dibantu juga pas lagi ada pasar-pasar gitu, Purbasari, Car Free Night gitu kan, ada Mawinda itu kan. Lumayan itu membantu sekali. Membantu untuk mengenalkan produk saya ke orang-orang. Jadi orang-orang jauh lebih tahu, oh kopi ini ada loh di sini, kopi ini ada loh di sini ya. Intinya kan gitu. Saya jujur aja gitu, maksudnya untuk penjualan, oke, penjualan penting ya. Cuman untuk brand-brand baru kayak tempat saya itu lebih baik banyak orang yang nyobain. Dia pemasarannya akan berjalan sendiri karena ketika orang itu sudah ngerasain enak. Iya kan? Kalau zaman dulu kan namanya ada sistem ketok tular. Iya. Ya kan? Kalau disederhanakan zaman sekarang itu orang-orang nggak ngerti ketok tular, taunya MLM. Itu Pak MLM. Hah? Mulut lewat mulut dong. Oh, aku baru tahu ada singkatannya ya. MLM itu multi level marketing, ya kan? Multi level marketing itu sebenarnya diambil dari zaman dulu. Ketok tular kan? Kamu ngenalin ke sini. Tapi kalau multi level marketing kan beda gitu. Dia memang benar-benar yang ya orang-orang udah jengah lah ya seperti itu kan. Iya kan? Iya. Gitu. Cuman kita ambil konsepnya aja bahwa zamannya dulu adalah ketok tular, itu adalah yang lebih pemasaran paling cepat. Efisien ya. Efisien. Oke, berarti untuk orang-orang zaman sekarang nih Pak, kalau kata Bapak katanya getok tular untuk di rumah BUMN Purbalingga, kalau menurut aku itu lebih ke brand awareness. Iya, meningkatkan kayak awareness kepada orang-orang sekitar. Oh ini ada UMKM Purbalingga yang jualan kopi dengan autentikasinya yang sebegitu
menarik gitu Iya, loh gitu. betul. Berarti lebih ke dukungannya dari Rumah BUMN Purbalingga ada di urusan perizinan legalitas Iya. berupa halal, PIRT, Haki, dan juga brand awareness ya Pak Brand ya. awareness, betul. Oke. Lalu apa sih harapan Bapak Martin terhadap peran Rumah BUMN Purbalingga ke depannya nih Pak dalam memajukan ekosistem UMKM lokal yang terutama ada di Purbalingga? Oke. Kalau saya sih sebenarnya gini ya, kalau untuk RP sebenarnya programnya sudah bagus. Programnya bagus. Cuman intinya gini. Banyak orang yang hanya jadi sales. Ya kan? Banyak nih, ini pelatihannya adalah bagaimana jadi sales sih. Tapi bukan menjadi marketing. Ya kan? Beda. Kalau misalnya itu kamu cuma tinggal bilang, "Pak, ini ada barang bagus, Pak. Ini barang ini asli dari Banyumas dan segala macam." Cuman gitu aja. Dia cuman hanya menjual aja kalau sales. Tapi kalau marketing dia akan menceritakan storytellingnya. Itu beda. Bagaimana dan sebenarnya gini, saya mau tanya sama Mbak Anissa. Kira-kira menurut Mbak Anissa namanya dagang itu gampang apa susah? Susah. Susah. Susahnya di mana? Susahnya sih menurut aku pribadi ya Pak ya. Iya. Lebih ke marketingnya juga. Marketingnya juga. Cara membangun mengenalkan ke calon customer kalau misalnya ada brand ini tuh supaya mereka aware dan mereka mau beli, terus repeat ordernya gimana. Jadi step-stepnya tuh lumayan. Lumayan ya. Iya. Lumayan ya. Kalau buat saya dagang itu mudah, Mbak. Oh gitu. Ya, dagang itu mudah. Cuma nagihnya yang susah. Apanya Pak? Nagihnya yang susah. Nagih apa tuh? Nagih duitnya. Nagih duit ke orang itu biar apa? Biar mereka bisa jualan cash. Karena biasanya kalau sales nih, dia cuma, "Pak, ini ada barang, boleh nggak saya titip di sini?" Betul ya. Besoknya kalau nggak ada pembelian berulang, produk itu akan dikembalikan, berarti tidak dapat duit, ya kan? Nah, terus juga kalau misalnya warungnya amit-amit nggak amanah, kabur, duitnya juga hilang, ya kan? Atau Resiko ya, Pak? resiko, atau misalnya expire, resiko juga, ya kan? Nah, makanya kalau saya bilang dagang itu gampang, tapi namanya nagihnya itu susah apa enggak? Jadi saya di awal-awal memang gitu, saya marketingnya adalah, "Pak, saya boleh titip nggak ini produk ini? Ini produk asli buatan saya sendiri dan saya ambil dari kebun saya sendiri. Memang fakta dari kebun saya sendiri nih, gitu ya. Jadi saya bisa jamin lah bahwa ini produk saya ini memang benar-benar kopi yang bagus, kopi tua. Saya bawain seperti ini. Kalau nggak percaya buka aja Pak, dimakan Pak kopinya." Langsung ya Pak ya? Bisa, cobain. Seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya 2 bulan nih nggak jalan, saya tarik deh barangnya. Ataupun misalnya 2 minggu, kalau sasetan ya 2 minggu nanti nggak laku-laku, gitu ya, saya ambil barangnya nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Jadi marketing beda dengan sales. Marketing adalah bagaimana cara kita itu membangun sebuah brand image, membangun sebuah ekosistem, membangun sebuah kedekatan dengan para seller, ya, biar orang-orang itu akan mau menjualkan produk kita, sebenarnya gitu. Lebih ke membangun kepercayaan juga ya Pak ya. Ekosistem, brand image, oke. Ada pesan dan motivasi apa sih yang ingin Pak Martin sampaikan kepada rekan-rekan UMKM yang sedang berproses dan sedang pengen memulai bisnis nih Pak? Kalau saya sih jujur ya, manusia itu mau sukses apa enggaknya kan tergantung dia sendiri. Ada 2 hal yang bisa yang bisa membuat manusia itu bergerak, ya kan? Satu karena terpaksa, atau yang satunya karena dipaksa. Ya, tanpa ada paksaan orang itu nggak akan bergerak. Contoh, kalau nggak dipaksa nih, ya, dia orangnya orang yang middle ya, maksudnya keuangannya agak lumayan lah ya. Cuman kalau dia nggak bergerak, lama-lama duit tabungan dia habis kan. Istrinya udah mulai ngomong karena istrinya belakangnya sudah mulai berbicara, ya kan, pasti dia akan dipaksa untuk bergerak. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Atau orang yang terpaksa karena nggak punya duit, mau nggak mau caranya gimana dia punya duit. Makanya dia bergerak. Nah, setelah dia mulai udah merasakan sudah dipaksa, dia sudah mulai melakukan, udah terbiasa, akhirnya dia bisa kok.
Makanya saya selalu pakai slogan paksa bisa biasa. Paksa bisa biasa. Ya. Paksa dulu. Paksa dulu. Ya. Terus akhirnya karena dia melakukan sudah bisa, akhirnya dia akan terbiasa. Paksa bisa biasa. Oke, 3 kata. Paksa bisa biasa. Oke, dari Pak Martin ya. Oke, kita langsung ke closing statement nih Pak. Gimana Pak Martin boleh menyampaikan closing statement atau satu kalimat penyemangat nih bagi para pelaku UMKM di Purbalingga selain dipaksa bisa biasa Pak. Oke, gimana Pak? Closing statement saya adalah kalau saya sih biasanya kelepean ya Mbak. Oke. Tetap menyerah jangan semangat. Oh, tetap menyerah jangan semangat. Kenapa Pak? Tetap menyerah jangan semangat karena kalau kamu menyerah ya menyerah aja. Kalau kamu semangat kamu akan jadi, ya kan? Oh, berarti tergantung pilihan masing-masing. Tergantung pilihan aja gitu kan. Jadi intinya kita nggak bisa namanya motivasi seseorang ya, karena motivasi itu kan adalah seperti bensin yang disiram ke api. Bensinnya habis akan hilang, betul. Nah, tapi kalau yang namanya motivasi dalam diri, atau saya bilang motivasi lah. Motivasi ya. Kita udah bosen dengan kehidupan kita, makanya kita akan bergerak dan mau merubah hidup kita. Jadi intinya terserah pilihan teman-teman. Yang penting ingat namanya keluarga kita nggak bisa nunggu kita. Iya kan? Motivasinya lebih ke keluarga ya. Terserah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Martin. Langsung saya masuk ke closing. Nggak terasa banget ya, hampir 30 menit berlalu. Dan seru banget nih obrolan kita bersama Pak Martin. Tadi benar-benar membuka mata kita bahwa membangun bisnis itu bukan cuma soal ikutan tren, tapi soal keteguhan karakter, konsisten kualitas, dan juga bagaimana cara merawat hubungan baik dengan konsumen serta memanfaatkan ekosistem positif seperti di Rumah BM Purbalingga. Jadi benar-benar topik kita ini benar-benar daging Pak, kalau kata Gen zaman sekarang. Oke, saya Anisha pamit undur diri dan terima kasih banyak kepada Bapak Martin atas waktunya. Dan sampai jumpa di podcast Ngobras episode selanjutnya. Rumah BM Purbalingga, UMKM naik kelas. Dadah. Fire burned out, the warmth has gone away. The fire burned out, darling, the warmth has gone away. You turned so cold on me, baby, and you'll miss my love someday.